Hai Sobat Mitadik, dimanapun kamu berada. Senang banget, ini kali pertama untuk aku akan membawakan hal-hal seputar mitologi dari berbagai penjuru dunia. Mitologi kali ini hadir dari sosok yang bernama Jatayu. Nah, seperti apa perawakannya dan bagaimana kisah dibalik sosok Jatayu ini, aku udah ngerangkumnya untuk kamu. So, let's check this out. Dalam dunia mitologi, bukan hanya manusia saja yang digambarkan sebagai sosok sang pahlawan. Tidak sedikit sosok jelmaan binatang yang dikisahkan sedia baktikan dirinya untuk pihak lain. Di antara binatang heroik itu adalah Jatayu, yang kisahnya diabadikan dalam Kakawinan Jawa kuno Ramayana dan direliefkan di pagar langkan sisi dalam Induk Siwa, Kompleks Candi Prambanan. Wiracarita Ramayana mengisahkan Jatayu ini berupaya mati-matian untuk membebaskan Sita dari penculikan Rahwana. Namun naas, dia terkena tombak dari Dasamuka. Hingga akhirnya gugur sesaat setelah Dewi Sita ini menyerahkan cincin karah, tanda kasihnya antara dirinya dengan Rama. Lalu apa ya alasan Jatayu ini menyelamatkan Sita? Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan sosok Jatayu. Jadi Jatayu ini diketahui adalah sosok sahabat dari Dasarata. Diketahui Dasarata adalah raja di negeri Kosala yang berkedatuan di Ayodhya. Dasarata ini dipersonifikasikan sebagai manusia yang sempurna, keturunan dinasti Surya atau Surya Vamsa yang hidup di zaman kedua atau Treta Yuga. Pernikahan antara Dasarata dengan Kosalya ini melahirkan putra sulung yang bernama Ramacandra atau lazim dikenal sebagai Rama. Nah, Rama ini seorang kesatria yang merupakan salah satu awatara dari Dewa Wisnu. Mungkin bagi yang belum familiar dengan awatara, awatara itu adalah sesuatu yang diyakini sebagai jelmaan dari Dewa Wisnu yang mengemban misi menyelamatkan dunia, di mana Garuda merupakan wahana atau kendaraan Wisnu inilah yang memiliki kekerabatan dengan Jatayu. Nah, sosok Jatayu ini adalah anak dari Aruna. Adapun Aruna adalah saudara dari Garuda. Keduanya itu lahir dari 2 di antara 3 telur pemberian Kasyapa kepada istrinya. Nah, Winata Aruna ini lahir dari tetasan telur kedua, sedangkan Garuda lahir dari tetasan telur yang ketiga. Nah, jadi Jatayu ini adalah keponakan dari Garuda. Garuda memiliki putra sulung yang bernama Sempati, atau Sempati ini bisa dikatakan sebagai sepupu dari Jatayu. Sempati ini lahir dari pernikahan antara Garuda dan putri Raja Daksa. Baik Garuda, Jatayu maupun Sempati itu adalah contoh sosok-sosok burung perkasa yang digambarkan dalam Wiracarita Ramayana dan Mahabharata. Nah, masuk pada sesi penyelamatan Sita nih. Jadi kisah kepahlawanan Jatayu ini digambarkan dalam Wiracarita Ramayana. Jatayu tampil serta-merta untuk menyelamatkan Sita yang sedang dibawa Rahwana menuju negara Alengka. Ketika Sita menjerit-jerit, Jatayu yang sedang berada di dahan pohon saat itu mendengarnya. Dia melihat ke atas dan nampak jelas Sita sedang dibawa terbang oleh Rahwana. Jatayu yang bersahabat dekat dengan Raja Dasarata merasa bertanggung jawab atas penculikan Sita yang merupakan istri dari putra sahabatnya yaitu Sri Rama. Dengan jiwa kesatria yang meluap-luap dan berada di pihak yang benar, Jatayu ini tak gentar untuk melawan Rahwana. Jatayu menyerang Rahwana dengan segenap tenaganya. Namun Jatayu yang kala itu memang sudah renta, tak kuasa untuk menghadapi raksasa Rahwana. Kisah pertolongan Jatayu ini tergambar jelas pada relief Ramayana yang dipahat dalam pagar langkan sisi dalam Candi Siwa dalam kompleks Candi Prambanan yang dibangun pada masa Raja Balitung dari era keemasan Kerajaan Mataram. Tatkala itu, Jatayu berada di dekat Sita. Sontak Raja Raksasa Rahwana menghujam tombak ke arah Jatayu. Saat itu tebasan pedang Raja Rahwana mengenai sayap dari Jatayu yang membuatnya harus rela jatuh tersungkur ke tanah dengan bercucuran darah dan luka parah pada sayapnya. Namun beruntung, sebelum jatuh ke tanah, Sita sudah sempat menitipkan kepada Jatayu cincin karah sebagai tanda cinta antara dirinya dengan Rama.
Di sini Jatayu sudah memperlihatkan dharma baktinya kepada manusia. Nah, saat Raja Rama bersama Laksamana ini tengah menyusuri hutan, tampak banyak begitu darah berceceran. Setelah dicari asalnya, terdapat sosok burung yang sedang sekarat tanpa sayap. Burung itu mengaku bernama Jatayu. Nah, dia teringat pada sosok sahabat ayahnya yang juga bernama Jatayu. Dari Jatayu inilah Rama akhirnya mengerti bahwa Sita tengah diculik oleh Rahwana yang dibawa terbang jauh ke arah selatan, yaitu ke negeri Alengka. Jatayu yang sedang sekarat pun teringat pada titipan Sita kepadanya, yaitu cincin karah yang kemudian diberikan kepada Rama. Melihat kondisi Jatayu yang sudah sekarat, Rama memberikan penghormatan terakhirnya untuk Jatayu. Lama kemudian Jatayu mengembuskan nafas terakhirnya sebagai pahlawan kemanusiaan. Nah, kesedihan Sri Rama ini dituliskan dalam Kakawin Ramayana yang berbunyi, "Sungguh ketika engkau meninggal, sungguh bertambah sedih hatiku." Setelah bersabda demikian, Rama lantas melakukan pembakaran jenazah meski secara sederhana untuk Jatayu. Jenazah Jatayu saat itu mendapatkan percikan tirta suci oleh seorang yang berjiwa suci, yaitu Rama, sang awatara Wisnu. Demikianlah gambaran Jatayu, sang penolong dan pembebas, meskipun terkalahkan dan akhirnya tewas. Kisah Jatayu ini menjadi tema populer pada perwayangan Jawa. Sebab itu, dalam wayang kulit juga digambarkan sosok figur Jatayu. Ada yang menggambarkannya secara burung sepenuhnya, ada juga yang mempersonifikasikannya sebagai manusia setengah burung. Sebutan dalam bahasa Jawa Baru adalah Jentayu. Pada sumber data prasasti, yaitu prasasti-prasasti di masa akhir pemerintahan Erlangga, dirinya disebut sebagai Jatiningrat atau Resi Jatayu. Unsur Jatayu di sini mengingatkan kepada Garuda yang merupakan wahana dari Dewa Wisnu. Yang menarik dari pemberitaan ini, Raja Erlangga tidak dihubungkan dengan Garuda, melainkan keponakannya Jatayu. Nah, hal ini memberi informasi bahwa kala itu abad ke-11 Masehi, kisah kepahlawanan Jatayu ini telah menyebar luas dan mempesona hati masyarakat Jawa kuno. Bahkan Raja Erlangga mewarisi kepahlawanan dari burung perkasa Jatayu. Di India, mengenai kisah kepahlawanan Jatayu ini tidak kalah populer. Adanya anggapan bahwasannya tempat di mana Sri Rama menemukan Jatayu yang sedang sekarat saat itu adalah berada di distrik Kolam, Kerala. Karena di sana ditemukan batu besar yang bernama Jatayu Mangalam atau Jatayu Para, yang diyakini nama tersebut diambil dari sosok Jatayu. Kini Jatayu Para menjadi objek wisata terkenal di India. Bahkan di Kerala sekarang terdapat patung burung raksasa yang bernama Jatayu Art Center dengan tinggi 21 meter dan panjang 60 meter. Patung burung ini menjadi patung burung terbesar di dunia. Selain Jatayu, di India juga ada mitos populer tentang Sempati, yaitu putra dari Garuda yang masih berkerabat dengan Jatayu. Dalam Ramayana mengisahkan saat itu Hanuman dan wanara lainnya berada di pantai di selat antara semenanjung India Selatan atau Tamil dan Pulau Langka. Nah, di pantai ini mereka bertemu Sempati, sosok burung raksasa tanpa sayap yang sedang duduk sendirian di pantai. Ketika itu tengah menunggu bangkai hewan untuk dimakannya. Dari percakapan para wanara itu, Sempati mengetahui peristiwa tentang Sita dan kematian Jatayu. Sempati yang sedih atas kematian saudaranya meminta wanara untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Anggada menceritakannya dengan panjang lebar. Atas keterangan dari Sempati, para wanara ini menjadi tahu di mana Dewi Sita ditawan, yaitu di sebuah istana di kerajaan Alengka yang dipimpin oleh Raja Rahwana. Saat itu para wanara berterima kasih kepada Sempati dan memikirkan cara bagaimana untuk sampai ke negara Alengka. Demikianlah kisah singkat mengenai Jatayu, burung perkasa heroik yang bernama bakti untuk memberikan pertolongan kepada manusia, yaitu Dewi Sita yang saat itu diculik oleh Raja Raksasa Rahwana. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada tambahan atau koreksi silahkan tulis di kolom komen, karena masih banyak lagi kisah mitologi yang menarik untuk dibahas. So, see you on the next video.